Selamat siang, Bu Endang sebagai fasilitator, juga Ditya sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan ini, saya bersama rekan saya, Ibu Triwani, yang merupakan rekan saya, guru SMA Fransiskus, guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan coaching supervisi teknik, kegiatan supervisi. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya? Luar biasa, sehat. Pak Didi bagaimana? Luar biasa juga Ibu. Terima kasih Ibu ini sudah berkenan bersama saya untuk kegiatan konservasi ini. Boleh cerita sedikit Bu, mengajar apa Bu? Sudah berapa lama? Saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11. Saya di SMA ini sudah kurang lebih 19 tahun, Pak. Wah, luar biasa. Itu sudah menjadi guru yang sangat panjang pengalamannya biasanya. Ibu boleh tanya sedikit, Ibu akan mengajar apa Bu? Maksud saya tujuan pembelajarannya tentang apa Bu? Ini tentang KD 3.7 dan 4.7, mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen dan juga mendemonstrasikan naskah cerpen. Oh, gitu Bu, tentang cerpen Bu ya, Ya, intinya. tentang cerpen. Kalau belajar tentang cerpen, saya ingat waktu saya sekolah dulu, biasanya nulis cerpen atau juga nulis cerpen. Nah, menurut Ibu, tadi ini tentang cerpen ini, tantangannya gimana Bu dalam mengajarkan tadi tentang cerpen? Untuk KD tentang cerpen, kalau menggunakan K13 mungkin tidak terlalu menjadi tantangan karena sudah terbiasa. Saya sebagai guru yang mengajar menggunakan K12, tapi pembelajaran yang akan saya sampaikan ini karena berbeda tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Tentu ini tantangannya bagaimana mencari pembeda untuk masing-masing kelompok nantinya, bagaimana strategi untuk menyampaikan ini. Oh, terima kasih Bu. Jadi Ibu akan mengajarkan tentang cerpen kemudian dengan berdiferensiasi. Nah, kira-kira area pengembangan Bu yang akan dikembangkan ini dalam pembelajaran ini tentang apa? Bagaimana Bu? Area pengembangannya tentu nanti pada kegiatan berdiferensiasinya ini, bagaimana saya melihat anak-anak dengan kemampuan atau cara belajar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nanti akan saya kelompokkan mana siswa yang menyukai IT, mana siswa yang suka dengan literasi teks, mana siswa yang suka membaca buku, begitu. Itu nanti akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dengan kemampuan mereka, dengan minat mereka masing-masing. Dalam kelompok tersebut nanti akan kita ketahui bagaimana mereka berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Seperti tujuan pembelajaran kita, salah satunya adalah bagaimana mengolah sosial emosional. Di dalam pembelajaran, anak-anak bukan hanya belajar tentang teori berbahasa, tetapi menggunakan bahasa itu untuk melatih kemampuan bersosialisasi mereka dan juga kemampuan emosional mereka. Wah, ini sangat komplit nih Bu. Tidak hanya diferensiasi, di mana setiap anak itu diperhatikan bakat dan potensinya, gaya belajarnya berbeda, juga menyentuh anak-anak dan sosial emosional. Ini luar biasa. Kemudian besok strategi yang akan dilakukan bagaimana? Ya, seperti biasa tentu pembelajaran diawali dengan doa, salam sapa, persepsi, dan yang mungkin berbeda dengan pembelajaran sebelumnya akan ada ice breaking dengan tujuan untuk menarik minat para siswa untuk belajar
dan juga merasa nyaman belajar bersama saya, belajar bahasa Indonesia. Ada kedekatan emosional antara anak dan guru. Mereka pun bisa bersosialisasi dengan teman-teman dengan baik, saling memotivasi satu sama lain, saling memberikan dukungan, memberikan ilmu-ilmu mungkin yang bagi teman-teman sulit, teman-teman yang lain bisa membantu. Wah, luar biasa nih Bu strateginya. Mudah-mudahan nanti pas pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan rencana Bu ya. Ibu, terima kasih atas waktunya sudah direpotkan ini. Mudah-mudahan besok bisa berhasil dalam pembelajaran ini. Amin. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Bu, sama-sama. Oke. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Bapa yang Maha Pengasih, saat ini kami hendak belajar. Kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon, terangilah selalu pikiran memori hati kami, supaya kami dapat memahami dengan baik apa yang kami pelajari. Berilah kami selalu semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun dan kasih. Berkatilah guru yang akan mengajar kami, semoga mereka dapat mengerjakan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Allah. Kita semua hari ini bisa enjoy dalam belajar, bersemangat dalam belajar, saling berinteraksi, saling memotivasi satu sama lain. Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa sekolah itu bukan tempat untuk kalian menjadi tertekan, tetapi tempat rumah kedua bagi kalian untuk berbahagia. Ya, sekolah untuk berbahagia, untuk menyatakan kegembiraan kita. Mari kita semua berdiri, kita akan bernyanyi. Yuk semuanya. Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tapi di tempat-tempat minggu digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar badan kaki di tempat-tempat minggu digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar badan. Dengan KD mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen dan mendemonstrasikan nilai-nilai dalam cerpen. Ini KD kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita menentukan nilai moral, menentukan nilai sosial, menentukan nilai budaya dan religi, serta mendemonstrasikan nilai-nilai dalam cerpen beberapa saat saja, nanti tidak terlalu lama. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Dan kita berharap melalui pembelajaran hari ini kita bisa menggali hal-hal positif dari cerpen. Kita membaca adalah kegiatan literasi yang mudah-mudahan dengan kegiatan membaca kalian bisa meningkatkan lagi kemampuan kalian dalam berliterasi. Literasi merupakan hal yang sangat penting yang harus kalian mampu untuk bukan hanya sebagai pembedanya. Jadi untuk kelompok 1 kemarin sudah Ibu minta untuk membaca dari internet ya. Cerpen anak satu cerpen, kemudian menggali nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, nilai religi. Kelompok 1 dan kelompok 4. Begitu ya. Silakan nanti kalian cari itu, masing-masing akan menuliskannya di LKPD yang sudah dibagikan. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 5 menggunakan buku kumpulan cerpen, ambil satu cerpen, kemudian kalian Santai.
kutipan-kutipan itu kan artinya. Tahu ya caranya gimana ya? Itu LKPD-nya coba. Nanti misalnya nih, kutipannya apa punya kamu? Kutipan yang nilai moralnya apa punya kamu? Maksudnya apa? Sini cari yang kutipan nilai moral. Itu nanti ini geser ke Chelsea. Kutipan punya Chelsea apa? Geser lagi ke Ana. Ya, waktunya sama Chelsea ya. Halo. Kemudian untuk nilai sosial, Ibu minta kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, jadi yang kita dapat itu nilai sosialnya baru dapat 3. Yang pertama itu dari cerpen saya, kutipannya itu jadilah orang yang menghargai bawahannya. Maksudnya itu kita tidak boleh merendahkan sesama manusia. Terus yang kedua itu kutipannya Chloe mengenali ibunya, namun ia malu mengakui orang tuanya yang berpakaian sangat muslim. Jadi maksudnya itu kita nggak boleh malu terhadap orang tua kita, karena beliau yang melahirkan kita dan membesarkan kita. Yang ketiga, bisa kamu simpulkan dari pembelajaran kita tentang mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen. Ya, cara kita bekerja sama dengan tim, apakah itu menyenangkan? Sangat menyenangkan ya. Kemudian nilai-nilai apa yang kamu dapatkan? Terkait dengan nilai-nilai dalam cerpen? terhadap sesama, terus tidak menindas satu sama lain, menghargai apapun kondisi. Ya, itu nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 adakah yang bisa kamu sampaikan, refleksikan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Jadi dengan belajar kelompok ini melatih kerjasama, Bu. Terus kalau berdiri, terus menjelaskan gitu melatih kepercayaan diri. Oke. Apakah baca secara individu dan sudah saling men-sharingkan apa yang ditemukan ya anak-anak ya? Dan di depan kelas juga sudah disampaikan oleh masing-masing wakil kelompok untuk hasil dari kerja per kelompoknya. Dan kini kita akan mendengarkan bagaimana kelompok 6 akan mendemonstrasikan cerpen yang sudah dibacanya, membaca untuk orang lain dengan intonasi dan juga ekspresi. Ya, silakan dibacakan kelompok 6. Ya, cepat nyanyi. Baca Ibu ya. Ya, membaca untuk orang lain dengan ekspresi. Ini yang saya akan bacakan itu cerpen yang memiliki judul Aku, Kau, dan Mereka. Halo, sambutku sambil mengangkat ponselku siang ini. Apa kabar Astri? Sapa lelaki di sebelah sana. Masih ingat aku nggak? Aku mengernyitkan keningku. Jantungku. Bisa kamu simpulkan dari pembelajaran kita tentang mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen. Ya, cara kita bekerja sama dengan tim, apakah itu menyenangkan? Sangat menyenangkan ya. Kemudian nilai-nilai apa yang kamu dapatkan? Terkait dengan nilai-nilai dalam cerpen? Terhadap sesama, terus tidak menindas satu sama lain, menghargai apapun kondisi. Ya, itu nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 adakah yang bisa kamu sampaikan, refleksikan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Jadi dengan belajar kelompok ini melatih kerjasama, Bu. Terus kalau berdiri, terus menjelaskan gitu melatih kepercayaan diri. Oke. Apakah Pagi Pak Widi, Ibu Yuni, pada pagi hari ini saya mengadakan pendampingan individu kelima. Tujuan saya adalah untuk
coaching ibu terhadap hasil observasi pembelajaran yang sudah ibu lakukan. Ya, boleh silakan Pak Widi. Terima kasih Ibu Tia selaku pengajar praktik CGP Angkatan 5. Saya Yohanes Wijanto, CGP Angkatan 5, Sekolah Siswa Sebagian Lampung. Baik, pada kesempatan ini selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa. Nah, tambah sehat-sehat saja Bu ya, segar-segar saja. Ibu kemarin sudah melakukan praktik pembelajaran berdifferensiasi. Gimana rasanya Bu? Menyenangkan, nyaman dengan anak-anak. Luar biasa sih rasanya, jadi kelas tidak pasif, kelas menjadi hidup, anak-anak kreatif, anak-anak berani mengungkapkan pendapat, belajar untuk selain membaca juga berbicara, juga bagaimana mendengarkan teman untuk menyampaikan sesuatu, menanggapi, begitu. Itu kelas menjadi hidup dengan pembelajaran melalui berdifferensiasi ini. Wah, luar biasa sekali Ibu ini sudah bisa menciptakan lingkungan belajar, lingkungan kelas yang kondusif sehingga anak-anak lebih antusias dalam proses pembelajaran. Ibu, mungkin saya boleh bertanya Ibu, dalam proses kemarin mengajar di kelas atau melakukan pembelajaran di kelas, adakah hal yang menurut Ibu itu menjadi satu katakanlah tantangan? Karena sebenarnya bisa juga disamakan dengan kendala. Saya lebih suka dengan istilah tantangan. Apakah ada tantangan yang Ibu rasakan yang menurut Ibu itu perlu mendapat perhatian khusus? Tadi saya sampaikan di awal bahwa anak-anak cukup sangat antusias. Bukan hanya cukup, saya pikir mereka bersemangat sekali, merasa nyaman. Tapi tentu dari 32 anak ada saja anak yang ya terlihat kurang semangatnya, tapi sebagian besar itu bersemangat. Nah, bagaimana mendampingi anak ini supaya dia mau ikut bersemangat bersama teman-teman, itu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana teman-teman lain diajak juga untuk menyemangati anak ini gitu. Pada saat diminta untuk menanggapi, kadang-kadang ada aja anak yang diam, tapi anak-anak kan sebagian besar sih mau gitu, tapi ada aja anak yang kurang dalam mengikuti itu gitu. Oh gitu permasalahannya. Jadi kalau boleh saya ambil benang merahnya, ada sebagian siswa yang belum berpartisipatif dalam proses pembelajaran, tetapi secara umum atau sebagian besar siswa sudah proaktif mengambil perannya masing-masing dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Ibu nih, setelah Ibu melakukan pendekatan ataupun mengamati dalam proses pembelajaran, adakah yang melatar belakangi mengapa kok anak tersebut itu kurang aktif? Iya, sesudah biasanya kan saya sambil jalan gitu mendampingi anak-anak. Kenapa diam saja? Rata-rata sih kalau beberapa anak mungkin semalam kurang tidur, biasalah matanya merah, gitu ya, kurang tidur. Kenapa bisa kurang tidur? Ya biasa anak muda, biasanya ya game itu yang menjadi kendala utama kan, di game atau nonton YouTube atau apa itu, sehingga mereka kurang tidur dan akhirnya saat berada di sekolah waktunya belajar dengan mata masih merah, akhirnya mereka juga kurang semangat. Jadi salah satu faktornya adalah karena itu, karena kurang tidur, karena ada aktivitas lain yang menurut anak tersebut itu lebih menyenangkan sehingga paginya menjadi kondisi fisiknya tidak fit lagi, tidak prima lagi, sehingga tidak antusias dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, kita kembali ke pokok permasalahan pembelajaran tadi. Jadi tadi sudah ada permasalahannya adalah ada ditemukan anak yang kurang antusias. Penyebabnya diantaranya adalah karena dia kurang tidur. Nah, menurut
menurut ibu kan sudah lama ya, sudah berapa tahun ngajar di sini? 19 tahun. Nah, sudah 19 tahun ngajar di sini. Lama ya, Bu, ya. Artinya kan sudah banyak makan garam, berpengalaman dalam mendampingi anak-anak dalam pembelajaran di sekolah maupun pendampingan yang lainnya. Menurut ibu dengan situasi-situasi anak yang seperti itu, cara terbaik menurut ibu supaya anak itu bisa kembali lagi menjadi atlet itu gimana? Ya, saya mencoba sebagai guru tentu bukan mengajar, tetapi seperti itu perlu nasihati anak tersebut bahwa hidup itu pilihan. Kamu mau memilih seperti apa, semua ada resikonya. Kamu tahu bahwa bermain game ada bagusnya, ada tidak bagusnya, tapi tetap harus tahu waktu. Kamu harus bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri, terhadap orang tuamu juga. Jadi harus bisa memilih, bisa membagi waktu, kapan harus main game, kapan harus tidur, kapan harus belajar, kapan harus di sekolah, dan harus bersemangat. Seperti itu. Oke, jadi kalau menurut pemaparan Bu ini tadi, Bu ini sudah menemukan semacam satu usulan solusi dengan berdiskusi dengan siswa tersebut atau anak tersebut, memberikan satu pengarahan ataupun nasihat bahwa belajar ataupun aktivitas yang lainnya itu adalah sebuah pilihan, karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing anak itu, tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap orang tua maupun terhadap orang lain. Nah, menurut ibu sendiri, kalau tadi ibu sudah melakukan satu analisis seperti itu, dari sisi ibu sendiri, apakah ada catatan yang merasa ibu, oh saya kurang begini, oh saya sebaiknya seperti ini dalam proses pembelajaran, gimana Bu? Kalau dalam proses pembelajaran, kalau dari saya pribadi mungkin ada strategi-strategi untuk memilih untuk berdiferensiasi itu mau bentuknya yang seperti apa. Karena kalau bahasa Indonesia itu kan berbasis teks gitu. Jadi anak itu kan teksnya mesti ada teks yang memang harus dibaca. Kalau nonton di YouTube ya nanti bukan berbasis teks lagi gitu. Jadi kesulitan itulah yang kadang-kadang membingungkan saya, ini mau berdiferensiasinya yang produknya atau yang pada saat kita menggali informasi, anak-anak harus menggali informasi, menganalisis. Kalau menganalisis itu kan mesti ada teksnya, misalnya teks cerpen ya ada teksnya gitu. Mungkin yang akan dibuat berdiferensiasinya ya di produknya mau seperti apa, itu kadang-kadang yang saya masih bingung, bentuk diferensiasinya itu yang mau seperti apa, kadang-kadang bingung. Nah, luar biasa. Jadi ini ibu sudah sedikit mengenal tentang diferensiasi. Jadi seperti yang ada di sumber-sumber informasi, diferent kan bahasa Inggris berbeda. Kita tahu bahwa anak kita itu kan tidak sama, maka butuh layanan yang berbeda pula, cara menyentuh, cara menangani, cara membimbing anaknya itu yang berbeda. Itu kalau berdasarkan teks seperti itu. Oke, terima kasih Ibu tadi sudah mengungkapkan. Nah, menurut Ibu kalau tadi sudah menemukan permasalahan, kemudian salah satu yang terakhir adalah bagaimana mengimplementasikan diferensiasi pada saat proses edukasi. Kemudian menurut Ibu pada saat anak-anak itu belajar, melakukan proses pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran yang yang direncanakan di awal itu sudah tercapai? Kalau melihat proses yang kemarin sudah tercapai, karena ketika saya beri soal mereka bisa menjawabnya, soal diacak pun bisa menjawab, kelompok lain membuat soal dan dilempar ke kelompok yang berbeda juga mereka bisa menjawab.
melalui itu saya berpikir bahwa tujuan sudah tercapai. LKPD kan sudah dikerjakan juga melalui kerjasama mereka, saling memotivasi, saling memberi informasi, ya semuanya kritis, inovatif, komunikatif. Melalui kelompok itu saya pikir tujuan baik itu secara emosional, sikap, kognitif, keterampilan itu bisa tercapai melalui kegiatan kemarin. Wah, luar biasa gitu. Nah, sekarang kalau boleh Ibu memberikan satu penilaian, kalau dari skor 1 sampai 10, proses pembelajaran yang dilakukan kemarin itu kira-kira di angka berapa? Gitu. Wah, kalau menilai diri sendiri agak sulit ya Bu. Harapan saya justru Pak Widi yang menilai saya. Nilai saya berapa dengan pemahaman Pak Widi terhadap pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian kemarin saya melihat Pak Widi, kemudian saya nyontoh Pak Widi, hasilnya seperti apa, itu kan yang lebih pas untuk menilai. Kok saya pikir Pak Widi dan saya sendiri. Baik Bu, jadi maksud saya begini, ini kan ada namanya komparasi perbandingan. Jadi nggak apa-apa Ibu menilai diri sendiri, kan biasanya kita mengenal ada namanya evaluasi diri Bu. Ya. Jadi dalam evaluasi diri, penilaian diri itu memang sih kita orang timur biasanya agak gimana gitu kalau sangkanya meninggikan diri atau bagaimana, tapi ternyata itu penting sebagai satu motivasi kita bahwa ini saya yakin ini benar, sudah makanya saya layak dapat nilai angka sekian gitu. Jadi mohon maaf ini supaya Ibu bisa memberikan satu angka lah. Ini mungkin ya Bu, karena saya sendiri tidak yakin ya, karena saya sendiri tidak yakin dengan pembelajaran saya itu apakah sudah sesuai dengan yang Pak Widi harapkan atau tidak. Kalau menurut saya sih sudah sesuai, mulai dari pengantar, salam sapa, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, manfaat pembelajaran, tujuan pembelajaran, ice breaking, mengantar masuk ke materi, mengingat materi yang lalu, itu semua sudah membentuk kelompok, berdiferensiasi sudah, kemudian anak-anak aktif di dalamnya sudah, anak-anak juga sudah mampu mengerjakan LKPD, kemudian mampu men-sharingkan itu, lalu sampai pada saat mendemonstrasikan itu sudah mereka lakukan semua gitu. Dan secara emosional juga di saat refleksi sudah ada refleksi, kesimpulan juga sudah menyimpulkan bersama-sama begitu. Mungkin dengan kelemahan yang saya ungkapkan tadi kan ada aja anak yang kurang aktif begitu, dan juga pada saat mendemonstrasikan sekedar membaca, jadi tidak mendemonstrasikan, selain membaca dengan berekspresi itu kan bisa diperankan. Anak-anak kemarin hanya membaca dengan berekspresi, tidak menerangkan. Jadi kelemahannya di situ. Menurut saya layak mendapat nilai 92. Luar biasa. Terima kasih Bu. Jadi kalau tadi Ibu sudah menilai, ini sudah angka yang fantastis loh Bu. Ini sudah mendekati sempurna ya. Jadi prosesnya dari awal sampai akhir sudah Ibu lewati semua, sudah dijalankan. Nah, saya sepakat dengan apa yang Ibu kasih penilaian tadi. Kalau Ibu 92, saya tambah Ibu 95 Bu. Sudah luar biasa. Hanya mungkin dari saya kaitannya dengan proses kemarin hanya satu saja yang sedikit kurang, itu adalah anak mengungkapkan perasaan di awal itu. Anak dengan perasaan saya senang, bahagia, sedih, nah itu yang mungkin agak terlewat dikit walaupun ada ice breaking di awal gitu kan, tapi secara pribadi anak belum mengungkapkan di situ. Itu bisa dikoreksi untuk kedepannya. Yang lainnya sudah on the track, sudah sesuai dengan jalannya gitu. Itu namanya kalau dalam pembelajaran itu yang disebut dengan nama KSE, kompetensi sosial emosional. Jadi kita menggali informasi dari anak tentang perasaan dia. Oke Bu, jadi kita kembali ke topik permasalahan dengan
refleksi-refleksi yang sudah Ibu ungkapkan tadi, menurut Ibu rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran berikutnya, Bu? Rencana tentu saya melanjutkan apa yang sudah bagus. Pembelajaran kami berdua, saya pikir itu adalah sesuatu yang luar biasa, bisa membawa anak pada situasi nyaman di kelas, tidak takut di kelas, dengan guru merasa dekat, dan saya merasakan anak-anak itu dekat dengan saya. Kemanapun saya berjalan, mereka akan panggil Bu Yuni. Kemanapun saya pergi, Bu Yuni menyapa mereka dan menyebut nama saya itu sebuah keharuan, kebanggaan, kebahagiaan bagi saya. Nama saya disebut oleh anak-anak kemanapun saya pergi. Itu artinya bahwa anak-anak cukup dekat dengan saya dan kehadiran saya diharapkan oleh mereka seperti itu. Dan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ini, anak merasa nyaman, merasa bahagia. Itu kan menurut yang saya tahu salah satu tujuan pembelajaran pendidikan dari Diajar Purwantoro kan seperti itu. Harapan saya ke depan tentu saya akan melakukan itu. Bagaimana SPT harus saya banyak belajar, kemudian memperhatikan kebutuhan anak juga, dan menyiapkan segala hal berkaitan dengan pembelajaran. Kadang-kadang kita ngajar itu yang penting hanya membawa buku, tapi kita kadang-kadang anak-anak kita sampai di mana yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan oleh guru. Jadi memang saya harus bersiap bahwa saya akan mengajar di kelas ini dengan tujuan pembelajaran ini, anak harus bisa ini dan mereka harus bahagia. Itu yang perlu saya pegang untuk saat ini dan seterusnya. Oke, terima kasih Bu Yuni. Jadi ini wawancara yang luar biasa. Bu Yuni sudah mengungkapkan perasaannya, sudah menceritakan proses pembelajarannya, dan kita berharap dengan pembelajaran yang menarik, yang bermutu, itu anak-anak akan lebih bahagia. Dengan bahagia, anak-anak bisa menyerap pengetahuan yang lebih banyak lagi, sehingga anak-anak itu di sekolah merasa senang, bukan merasa tersiksa, gitu ya. Demikian wawancara atau coaching saya bersama Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya sudah berkenan untuk wawancara bersama saya, Pak Widi, CGP Angkatan 5 SMA Fransiskus Banjarmasin. Terima kasih. Terima kasih Pak Widi, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih anak-anak.